Anda masih bersama kami tentunya dalam acara Syiar dan Syair bersama dengan Ustadz Firman. Tadi kita sudah dijelaskan ya panjang sekali terkait dengan tema kita yaitu keabadian cinta yang dibawa sampai akhirat. Dan selanjutnya mungkin bagi adik-adik siswa-siswi yang mempunyai pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini boleh ya langsung kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Sah, asal sekolah dari SMK Negeri Kita Kota Bima. Maaf Ustaz, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah yang kita lakukan sebagai generasi muda dalam mewujudkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, ini terkait pertanyaan dari Iman Syah tadi ya. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Silakan. Ya, luar biasa, pertanyaan bagus sekali. Bagaimana cara kita untuk mengambilkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya generasi muda. Generasi muda adalah harapan Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan masya'ras syabab. Jadi pemuda itu adalah harapan untuk melanjutkan dakwah itu, melanjutkan daripada generasi berikutnya, dan wajah untuk Islam yang kedepannya itu tergantung daripada wajah-wajah generasi muda saat ini. Dan yang harus ditanamkan pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Dalam hatinya harus ditanamkan inni akhafullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimanapun ia berada, ainama kuntum, ia selalu takut kepada Allah. Ia tidak takut kepada manusia, ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rasa takut itu menjadikan ia tawadhu. Dimanapun ia berada, ketika ada kesempatan untuk bermaksiat, ia selalu takut kepada Allah. Ini akhafullah. Kenapa? Terjaga faskuruni, terjaga ingatan ia kepada Allah, sehingga apa? Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ingat kepadanya, sehingga terjaga tangannya dari maksiat, terjaga hatinya dari kedengkian, terjaga kakinya dari tempat-tempat maksiat, terjaga telinga dari ghibah. Makanya itulah kenapa kita harus ini akhafullah, harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hamba yang faskuruni, ketika ia mampu menjaga sampai ia kembali kepada Allah, maka itulah hamba yang paling dimuliakan oleh Allah. Sehingga apa kata Allah? Satarduha alaika fi dunya. Pada hari ini kututup semua aibmu dari penduduk Masar pada saat ini. Wa anna aghfirulahu lakal yaum. Maka pada hari ini kusucikan semua dosa dan kesalahanmu, maka engkau akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa kata Allah juga dalam ayat yang lain? Wa inna minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman qadiyah. Nanti ketika hamba yang tertancap, terjaga faskuruni dalam ingatannya, maka ia akan berjalan di atas sirah itu seperti kilat yang menyambar cepat sekali. Kenapa? Karena kalau orang faskuruni, terjaga ingatan kepada Allah, melintasi sirah itu lambat, maka akan menjadikan neraka di bawahnya itu ketakutan. Subhanallah, luar biasa. Itulah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah untuk siapa? Untuk orang yang senantiasa ingat kepada Allah, dan ingatan itu sampai di bawah menghadap Allah, menjadikan neraka zuzya mukmin fa inna nuran tahribunari. Wahai orang-orang beriman, kata neraka di bawahnya, cepatkan langkahmu. Bayangkan, neraka takut. Fa inna nuran, sesungguhnya cahaya kalian, tahribunari, akan dapat memadamkan api nerakaku. Sehingga nangis Rasulullah. Bukan lagi tangisan kesedihan, tapi tangisan bahagia, tangisan cinta kepada umatnya, yang dimana umat tersebut yarfa'u bihada, diangkat dan dimuliakan derajatnya oleh Allah sebagaimana ia muliakan Allah di alam dunia.
Maka oleh sebab itu, kalau kita muliakan perintah Allah di alam dunia, maka wallahi demi Allah, kita pun nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat bagi orang beriman melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti ia di yaumil mizan ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di alam barzah malaikat munkar dan nakir tidak berani tanya kepadanya. Kenapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mu'min. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang beriman kepadanya. Jadi kiranya demikian untuk jawaban dari pertanyaan pertama. Kembali. Baik, terima kasih Ustaz, ini jelas sekali ya dijawab tadi. Mungkin selanjutnya yang masih memiliki pertanyaan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfira, saya perwakilan dari kelas 11 UPW SMK Negeri 3 Kota Bima. Mohon maaf Ustadz, sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengaplikasikan cinta kita kepada Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini luar biasa sekali pertanyaan Ustadz, bagaimana mengaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Luar biasa pertanyaannya ya, bagaimana mengaplikasikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ingat, perintah Allah itu harus ditunaikan segera. Kenapa perintah Allah harus disegerakan? Karena kematian tidak bisa diundur ataupun dimajukan sedikit pun kecuali atas izin Allah. Walikulli ummatin ajala fa ija jaa ajaluhum nastakhiruna sya'a wa la yastaqdimun. Ketahuilah, kata Allah, ketika kematian itu sudah menghampirimu, maka engkau tidak akan bisa memajukan dan mengundurkan sedikit pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat, seandainya Allah itu perdengarkan bagaimana teriakan penghuni barza di alam sana, tapi tidak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi seluruh makhluknya itu mendengar. Wa kullu syai'in illal insan, kecuali jin dan manusia. Kata Rasulullah, seandainya jin dan manusia itu diperdengarkan teriakan, jeritan, tangisan orang-orang di alam barza menyesal di alam sana, maka seketika itu mereka akan pingsan, bahkan akan mati saking ngerinya, dahsyatnya tangisan-tangisan mereka. Fayaqulu Rabbi, mereka menangis. Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, kami sudah melihat ya Allah. Wa sami'na ya Rabb, kami sudah mendengar. Diperlihatkan oleh Allah, diperdengarkan oleh Allah yang belum pernah mereka lihat, yang belum pernah mereka dengar. Mereka menyesal di hadapan Allah. Farji'na ya Allah, kembalikan kami ke alam dunia. Mereka mau kembali ke alam dunia. Farji'na ya Allah na'mal solihan inna muqinun. Kami mau ibadah ya Allah, kami mau salat, kami mau zakat, kami mau ibadah kepadamu, kami mau sujud kepadamu, tapi tidak ada gunanya. Penyesalan itu hanya sia-sia saja. Kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Apa kata Allah? Telah datang ayat-ayat kami kepadamu, telah datang para ustadz kami, para ulama kami, para habaib kami untuk memberikan nasihat kepada kalian. Tapi kenapa kalian tidak mendengarkannya? Sehingga diperingatkan oleh Rasulullah, al-alun nas ma lam yuhibbullah wa lam yuhibbi wa lam yuhibbul ulama. Kata Nabi, celaka orang yang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak cinta kepada al-ulama, yaitu ulama. Kenapa harus cinta kepada ulama? Karena ulama itu warisatul anbiya wal mursalin, warisan para nabi dan rasul. Makanya hati-hati. Dan sampai pada saatnya nanti sebelum mereka dilemparkan syaqahu inana, ditanya dulu oleh malaikatul malik yang mukanya tidak pernah senyum, sangar. Sampai di peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sampai pingsan melihat mukanya. Na'udzubillah, seram sekali, tidak pernah senyum. Sehingga apa kata Rasulullah?
Jangan engkau tampakkan mukamu seperti ini ketika engkau berjumpa dengan umatku. Subhanallah, bukti cinta kepada umatnya. Maka dibandingkan oleh Allah dalam ayatnya surat Al-Mulk, takadu tamayyazu minal ghaib kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khajanatuha alam ya'tikum nadhir. Bertanya malaikatul Malik, wahai penghuni neraka, ahlan nar, apakah tidak ada para ulama, apakah tidak ada para ustadz, para kiai, para habaib memberikan nasihat kepada kalian? Apa jawaban mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa kunna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka mengakui telah datang para ulamamu, para ustadzmu, para kiaimu, para habaibmu datang kepada kami, tapi kami tidak mendengarkan nasihat mereka. Inilah makna hadis Nabi, unzur ma qala wala tanzur ma qala. Simaklah apa yang orang sampaikan itu, jangan lihat orang menyampaikannya, sebab derajat kemuliaan di sisi Allah itu bukan terletak dari usianya, dari derajatnya, tapi inna akramakum indallahi asqakum, yang paling mulia dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa tawadu dan takwa aina kuntum, dimanapun kita berada kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Masya Allah, ini jawabannya luar biasa sekali. Kami masih akan memberikan kesempatan kepada penanya lainnya, namun setelah yang satu ini pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.